Tanggal 30 Juni tahun 1945, Yohanes dari Endor, kemarilah padaku. Aku harus berbicara padamu, kata Yesus seraya melongok keluar pintu. Laki-laki itu bergegas menghampiri Yesus dengan meninggalkan si bocah kepada siapa dia sedang menjelaskan sesuatu. Apakah yang hendak engkau katakan padaku, Guru? Tanyanya. Naiklah ke atas bersamaku. Mereka naik ke teras dan duduk di bagian yang paling teduh, sebab matahari sudah terik, meski hari masih pagi. Yesus melayangkan pandangannya ke arah wilayah yang ditanami, di mana dari hari ke hari tanaman gandum semakin keemasan dan buah-buahan menjadi matang pada pepohonan. Ia tampak hendak menarik suatu pemikiran dari metamorfosa tumbuh-tumbuhan itu. Dengar, Yohanes. Aku pikir bahwa Ishak akan datang hari ini untuk menghantarkan para petani Yohanan padaku sebelum mereka pergi. Aku meminta Lazarus untuk meminjamkan pada Ishak sebuah kereta guna mempercepat kepulangan mereka dan dengan demikian menghindarkan keterlambatan yang dapat mengakibatkan mereka dihukum. Dan Lazarus sudah setuju, sebab dia melakukan segala yang aku katakan padanya. Tetapi aku menghendaki sesuatu yang lain darimu. Ada padaku di sini sejumlah uang yang diberikan kepadaku oleh seseorang untuk orang-orang miskin Tuhan. Biasanya seorang dari para rasulku yang bertanggung jawab untuk menyimpan uang dan membagikan sedekah. Biasanya Yudas dari Keriot, terkadang seorang dari yang lain. Tetapi Yudas tidak di sini, dan aku tidak ingin yang lain-lainnya tahu apa yang hendak aku lakukan. Aku tidak akan memberitahu Yudas juga. Kau yang akan melakukannya. Dalam namaku, aku, Tuhanku, aku tidak pantas. Kau harus membiasakan dirimu untuk bekerja dalam namaku. Bukankah untuk itu kau datang? Ya, tapi aku pikir aku harus bekerja untuk membangun jiwaku yang malang. Dan aku akan memberimu sarana-sarananya. Terhadap apakah kau berdosa? Terhadap kerahiman, belas kasihan, dan kasih. Kau menghancurkan jiwamu melalui sarana kebencian. Kau membangunkannya kembali melalui kasih dan belas kasihan. Aku akan memberimu materialnya. Aku akan menggunakanmu teristimewa untuk perbuatan-perbuatan belas kasihan dan kasih. Kau juga cakap menyembuhkan dan berbicara. Jadi kau memenuhi syarat untuk merawat kemalangan-kemalangan jasmani dan moral dan kau mampu melakukannya. Kau akan memulainya dengan perbuatan ini. Ini kantong uang. Kau akan memberikannya kepada Mika dan teman-temannya. Bagilah menjadi bagian yang sama rata. Tetapi bagilah seperti yang akan aku katakan padamu. Bagilah 10 bagian dan berikan 4 bagian kepada Mika, 1 bagian untuk dia sendiri dan masing-masing bagian lainnya untuk Saul, Yul dan Yesaya. Berikan ke-6 bagian lainnya kepada Mika dengan pesan untuk diberikan kepada bapak tua Yabes, untuk dirinya sendiri dan untuk teman-temannya. Dengan demikian mereka akan dapat beroleh sedikit penghiburan. Baik, tetapi apakah yang harus aku katakan kepada mereka dalam melakukannya? Katakan, ini guna mengingatkanmu untuk berdoa bagi suatu jiwa yang sedang menebus dirinya sendiri. Tapi mereka akan berpikir bahwa itu adalah aku. Ini tidak adil. Kenapa? Tidakkah kau ingin menebus dirimu sendiri? Tidaklah adil apabila mereka berpikir bahwa akulah si penderma. Tak mengapa, lakukan seperti yang aku katakan padamu. Aku akan taat, tetapi setidaknya biarkan aku memberi sesuatu juga. Bagaimanapun, sekarang aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Aku tidak membeli buku-buku dan aku tidak punya unggas yang perlu diberi makan. Aku puas dengan yang sangat sedikit. Ambillah ini, Guru. Aku menyimpan sejumlah minimum untuk keperluan sandalku, dan dari sebuah kantong uang yang ada pada ikat pinggangnya dia mengambil beberapa keping koin yang ditambahkannya pada uang Yesus. Kiranya Allah memberkatimu atas belas kasihanmu. Yohanes, tak lama lagi kita akan berpisah, sebab kau akan pergi bersama Ishak. Aku sedih karenanya, Guru, tapi aku akan taat. Aku sedih juga menyuruhmu pergi. Tetapi aku sungguh sangat membutuhkan murid-murid yang berkeliling. Aku tak lagi punya cukup orang. Aku akan segera mengutus para rasul dan lalu para murid. Dan kau akan melakukan banyak perbuatan baik.
Aku akan menggunakanmu untuk misi-misi khusus. Sementara itu kau akan terbentuk bersama Ishak. Dia begitu baik dan Roh Allah sungguh telah mengajarinya sepanjang masa sakitnya yang lama. Dan dia adalah orang yang selalu memaafkan semuanya. Di lain pihak, kenyataan bahwa Ketia harus berpisah tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah bertemu kembali. Kita akan sering bertemu, dan setiap kali kita bersama, aku akan berbicara secara khusus padamu, ingatlah itu. Yohanes membungkuk sangat dalam. Dia membenamkan wajahnya dalam kedua tangannya, meledak dalam tangis getir dan rangan. Oh, jadi katakan padaku segera sesuatu untuk membujukku bahwa aku telah diampuni, bahwa aku dapat melayani Allah. Andai engkau tahu bagaimana aku melihat jiwaku, sekarang sesudah asap kebencian sirna, dan bagaimana aku berpikir akan Allah. Aku tahu, janganlah menangis. Jadilah rendah hati, tetapi janganlah berkecil hati. Berkecil hati masih merupakan kesombongan. Jadilah rendah hati, itu saja. Bergembiralah, janganlah menangis. Yohanes dari Endor perlahan-lahan menjadi tenang. Ketika Yesus melihat bahwa dia telah menjadi tenang, ia berkata, "Ayo, marilah kita pergi ke bawah pepohonan apel itu dan mengumpulkan rekan-rekan kita dan para perempuan. Aku akan berbicara kepada semua orang, tetapi aku akan mengatakan kepadamu bagaimana Allah mengasihimu." Mereka turun, sambil mengumpulkan yang lain-lainnya sementara mereka berjalan, dan mereka semua duduk dalam sebuah lingkaran di bawah naungan kebun buah apel. Juga Lazarus, yang sedang berbincang dengan Zelot, menggabungkan diri dalam kelompok. Mereka seluruhnya sekitar 20 orang. Dengarkanlah. Sebuah perumpamaan yang indah yang akan membimbingmu dengan terangnya dalam banyak perkara.